Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pembelajaran hari ini masih tentang cahaya dan alat optik. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi kali ini yaitu subbabnya adalah tentang pembiasan cahaya atau istilah lainnya pembelokan cahaya ya. Ini adalah sifat cahaya bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke, pembiasan cahaya pengertiannya adalah peristiwa pembelokan cahaya atau pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium yang kerapatan optiknya berbeda. Jadi, cahaya itu dapat dibelokkan jika melewati dua medium yang punya kerapatan berbeda. Nah, contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari seperti ini ya. Kalian mungkin pernah mengamati juga jika ada gelas berisi air, kalian masukkan pensil atau sedotan. Nah, kelihatannya seperti patah ya. Ini karena cahaya dibelokkan ya. Karena juga melalui dua medium yang kerapatannya berbeda, yaitu pertama dari udara kemudian ke air. Itu kerapatannya berbeda. Sama juga halnya seperti ini. Misalkan seorang nelayan mau menangkap ikan. Nah, kelihatannya ikannya dangkal, Pak, tapi sebenarnya lebih dalam lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa cahaya itu dibelokkan, ya. Nah, fenomena pelangi juga seperti itu. Cahaya itu dibiaskan atau dibelokkan. Oleh apa? Oleh titik-titik air. Nah, kan dari cahaya dari udara masuk ke air, itu mediumnya sudah berbeda. Atau peristiwa fata morgana yang seperti ini. Kelihatan jalan beraspal itu berair, padahal sebenarnya tidak. Ini karena kerapatan medium udara panas sama dingin itu berbeda. Pada pembiasan cahaya mengenal hukum Snellius ya. Seorang ilmuwan yang bernama Wilbert Snellius menyimpulkan dua hukum pembiasan cahaya ya. Yang pertama adalah sinar datang, sinar bias, garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini hampir sama dengan hukum pemantulan cahaya ya. Yang kedua adalah cahaya datang atau sinar datang dari medium kurang rapat ke rapat akan dibelokkan mendekati garis normal. Contohnya medium kurang rapat itu udara. Menuju ke air, air lebih rapat dari udara. Maka cahaya itu akan dibelokkan mendekati garis normal. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah bidang batas antara dua medium. Ya, nah, anggap aja yang di atas ini adalah medium udara. Udara punya indeks bias N yang pertama. Berarti yang datangnya itu adalah yang pertama, indeks bias pertama. Ya, N itu indeks bias. Kemudian yang bawah ini adalah air, ya. Air itu punya indeks bias, berarti anggap aja indeks bias yang kedua karena yang dituju, ya. Nah, kalian perhatikan untuk udara sama air itu adalah nilai indeks bias udara itu lebih kecil atau kurang daripada nilai indeks bias air ya. Oke, kita ambil garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidang batasnya ya. Nah, kita beri cahaya datang ya. Kemudian cahaya datang ini nanti diteruskan ke medium yang kedua. Nah, karena cahaya datang dari medium kurang rapat ke rapat, maka cahaya yang dibelokkan mendekati garis normal. Ini kan berarti mendekati ya, mendekati garis normal. Yang sebenarnya kan kalau diluruskan seperti ini. Jadi kalau mendekati itu di antara perpanjangan dari sinar datang dengan garis normal. Berarti letaknya di sini itu mendekati ya. Nah,
Yang di sini itu adalah sudut datangnya. Yang bawah ini adalah sudut biasnya. Kemudian hukum pemantulan yang kedua, bagian kedua, cahaya datang dari medium rapat. Dibalik ini, kalau medium rapat ke kurang rapat, maka cahaya itu akan dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi kebalikannya ya. Nah, contohnya sebagai contoh seperti ini. Ilustrasi gambarnya. Ini adalah bidang batasnya. Kemudian sama, yang bagian atas itu adalah udara, memiliki indeks bias kedua. Kenapa kedua? Karena yang dituju ya, bukan cahaya datangnya dari udara, bukan ya. Nah, ini air punya indeks bias yang pertama. Berarti nanti cahayanya datangnya dari air ya. Yang pertama dari air, kemudian ke udara. Karena dari rapat ke kurang rapat. Oke, ini airnya. Nah, kalian perhatikan keterangannya. Di sini karena air itu N1, berarti air punya kerapatan atau indeks bias yang lebih besar daripada udara. Kita beri garis normal dulu, tarik garis normal, tegak lurus dengan bidang batasnya. Nah, kalian perhatikan ini adalah sinar datangnya, ya. Cahaya datang itu dari air. Kemudian, ini diperpanjang untuk menentukan arahnya mendekati sama menjauh ya. Kalau udara itu, cahaya itu datang dari rapat ke kurang rapat, maka akan menjauhi garis normal. Kalian perhatikan, kalau menjauhi itu berarti letaknya itu menjauhi garis normal, berarti semakin mendekati bidang batasnya ya. Kalau ditarik sudutnya, ternyata sudutnya lebih besar daripada sudut datangnya. Sudut biasnya lebih besar. Kalau yang di sini kan sudut datangnya lebih besar daripada sudut biasnya. Kalau yang di sini sudut datangnya lebih kecil daripada sudut biasnya. Oke, untuk rumus pembiasan cahaya. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Ada 1 sama 2 ya. Ini berarti pada medium pertama, yang 2 berarti pada medium kedua, atau yang 1 itu medium awalnya, yang kedua medium akhirnya. Atau bisa menggunakan rumus yang ini. N1 per N2 sama dengan V2 per V1 ya. Awas, ingat ini terbalik. N1 2, ini V2 1 ya. Nah, keterangannya sebagai berikut. N1 itu indeks bias medium 1 atau medium awalnya. N2 indeks bias medium kedua atau medium akhirnya. V1 kecepatan cahaya pada medium pertama atau medium awal. Satuannya meter per second ya. V2-nya kecepatan cahaya medium yang kedua atau medium akhirnya. Satuannya meter per second. Jika diterapkan dalam soal, ini ada contoh soal ya. Cahaya merambat dari udara ke air ya. Jika kecepatan cahaya di udara, berarti kan ini yang medium pertamanya kan dari udara. Yang terakhirnya adalah air ya. Berarti kecepatan cahaya di udaranya berarti ini medium pertama. Kecepatan cahaya yang pertama. Jika indeks bias airnya 4/3, maka tentukan besar kecepatan cahaya di air ya. Penyelesaiannya diketahui. Nah, karena di sini udara itu indeks biasnya tidak diketahui, berarti udara itu kalian harus hafal, udara itu punya indeks bias 1 nilainya ya. Biasanya kalau soal itu di sini udara tidak diketahui, tidak ditulis indeks biasnya ya. Nah, kemudian yang diketahui lagi indeks bias air. Air itu medium yang kedua, medium akhirnya 4/3. Yang diketahui lagi kecepatan cahaya di udara. Udara itu medium awalnya. Berarti V1. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanyakan, tentukan kecepatan cahaya di air. Berarti medium yang kedua. Kecepatan di medium yang kedua. Oke, jawabnya pakai rumus yang mana? Terserah. Mau pakai yang pertama atau yang kedua. Di sini Bu Cima menggunakan yang rumus kedua ya. Kita masukkan N1-nya nilainya 1, N2-nya 4/3, sama dengan V2
dibagi V1-nya 3 kali 10 pangkat 8. V2 yang ditanyakan ya, tulis saja V2. Oke, nah, kalau ada perbandingan seperti ini, jadi dikalikan silang ya. Atas kali bawah, yang atas kali bawah juga. Yang sebelah kiri atas kali bawah, yang sebelah kanan juga sama. Disilang ya. Nah, V2 dikali 4/3. Ini ya, perkalian silang. Sama dengan 1 dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini dikalikan silang ya. Nah, oke. Cari V2, berarti yang 4/3 itu harus pindah ruas. Nah, perkalian kalau dipindah nanti jadi seperti ini. Ini kan 1 kali 3, 10 pangkat 8 itu kan tetap 1 kali 10 pangkat 8. Nah, perkalian 4/3 ini, karena yang ditanya V2 harus disendirikan, berarti yang 4/3 harus pindah. Nah, karena perkalian dipindah jadi pembagian 4/3 ya. Ingat pembagian pecahan itu kalau dibalik jadi perkalian ya. Oke, ini saya balik jadi perkalian, jadi 3/4, tidak 4/3 lagi tapi 3/4. Setelah itu dihitung 3 kali 3 9 ya kan, 10 pangkat 8 masih per 4. Oke, ketemunya nanti 9 dibagi 4 berapa? 2,25. Masih memiliki 10 pangkat 8. Berarti kecepatan cahaya di air itu ketemunya 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Penerapan pembiasan cahaya, nah ini nanti yang kita pelajari ya. Pembiasan pada lensa. Oke. Apa itu lensa? Benda bening yang permukaannya dibatasi oleh 2 bidang lengkung ya. Benda bening ya, seperti kacamata itu benda bening, dibatasi oleh 2 permukaan lengkung. Fungsinya membiaskan cahaya atau membelokkan cahaya. Lensa itu jika dipegang, jika lensa cembung, maka bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Jika lensa cekung, itu kalau dipegang, bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Jenis-jenis lensa, ya, ada lensa cembung dan ada lensa cekung. Nah, bentuk lensa cembung seperti ini. Ya, ini namanya biconvex. Biconvex itu berarti bi itu 2, convex itu cembung. Berarti cembung rangkap. Berarti antara bidang batas pertama dan yang kedua itu dua-duanya cembung ya. Nah, ada yang bentuknya seperti ini. Cembung sama datar. Namanya plan convex. Plan itu datar, convex itu cembung. Jadi kalau membacanya dari belakang dulu ya, seperti bahasa Inggris, ke cembung, plan datar ya, cembung datar. Ada yang bentuknya seperti ini. Bulan sabit ya. Nah, ini namanya konkav konveks. Nah, cembung, kemudian ini cekung ya. Kalau dibaca pada bidang batas yang kedua ini cekung ya. Berarti cembung, cekung. Nah, sekarang kalau bentuk pada lensa cekung ya, seperti ini. Ini adalah bikonkav. Cekung itu konkav. Bi itu 2 berarti cekung rangkap, berarti dua-duanya cekung ya. Nah, kemudian ada yang bentuknya cekung dan datar, plan konkav ya. Nah, cekung datar, ini cekung sama datar. Kemudian ada bentuknya cekung cembung, konveks konkav. Jadi membacanya konkav itu cekung, berarti cekung dan cembung. Berarti pada bidang batas yang pertama ini cekung, pada bidang batas yang kedua ini bentuknya cembung ya. Oke, sekarang penerapan lensa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih pada lensa cembung dan lensa cekung penerapannya? Pada kacamata baca atau kacamata
positif. Biasanya orang yang sudah lanjut usia atau setengah baya biasanya menggunakan kacamata baca supaya lebih jelas. Mikroskop itu menggunakan lensa cembung. Kaca pembesar atau lup menggunakan lensa cembung juga. Kamera juga menggunakan lensa cembung. Slide proyektor juga menggunakan lensa cembung. Nah, berikut ini gambarnya. Mikroskop. Lensa cembungnya di mana? Pada lensa objektif dan lensa okuler, ya. Nah, ini adalah kaca pembesar atau istilahnya lup atau suryakanta. Nah, pada kamera yang bagian lensanya yang di sini, ya. Nah, slide proyektor di kelas kalian biasanya ada slide proyektor. Nah, ini menggunakan lensa cembung. Berikutnya pada lensa cekung, penerapannya adalah pada kacamata negatif atau rabun jauh. Biasanya pada anak-anak yang suka membaca dengan tiduran atau sering melihat gadget terlalu lama, itu bisa mengakibatkan rabun jauh atau harus berkacamata negatif. Lensa okuler pada teropong panggung ini menggunakan lensa cekung, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkap, ya, kacamata rangkap. Yang bawah biasanya digunakan untuk membaca, itu lensa cembung. Yang bagian atas itu untuk melihat jarak jauh, itu adalah lensa cekung. Lensa cekung itu lensa negatif. Nah, ini ada teropong. Pada lensa okulernya menggunakan lensa cekung. Okuler ya berarti yang dekat dengan mata. Oke anak-anak, untuk pembiasan cahaya, pembelokan cahaya sampai di sini. Nanti kita bertemu kembali pada materi lensa cembung dan lensa cekung. Semoga ilmu yang sudah diberikan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.